Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Afifa dengan NIM 19136089 akan mempresentasikan tugas pemetaan kadastral tentang ilmu ukur tanah. Yang pertama yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah atau surveying. Pengukuran didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada, di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Yang kedua, instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk mematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan atau stakeout, bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah. Hubungan yang erat antara matematika dan ilmu ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika. Geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Istilah lain yang terkait adalah geometronics yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Dua orang Amerika, Draper dan Young, 1830, merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskannya. Instrumen ini sekarang dinamakan transit. Transit sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskopnya dapat diputar 1800 terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diputar 1800. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan dan mempunyai andil yang besar dalam perkembangan survei. Inilah gambar dari Groma serta teodolit pertama dan teodolit pertama yang diciptakan oleh Amerika. Teodolit ditemukan oleh Romer, seorang astronom Denmark, pada tahun 1690. Sekitar seabad kemudian, instrumen astronomi itu digunakan untuk keperluan surveying. Pada 1893 diadakan penambahan-penambahan pada bagian-bagian instrumen prototip itu sehingga dimungkinkan dipakai pengukuran-pengukuran lainnya dalam kaitannya dengan pengukuran sudut-sudut vertikal dan horizontal. Karena sekarang itu teodolit banyak digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal, membuat garis lurus, mengukur biring, mengukur jarak horizontal dan vertikal, menentukan arah utara. Teodolit sering disebut instrumen universal. Yang ketiga, klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak, mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar, survei dibedakan berdasarkan 1. Akurasi yang diinginkan, 2. Metode penentuan posisi, 3. Instrumen yang digunakan, 4. Tujuan survei, yang kelima tempat pengukuran. A. Survei atas dasar akurasi. Ada terbagi menjadi dua, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Yang kedua ada survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara terestris dan 14 pelatihan bidang survei dan pemetaan dalam rangka percepatan pendaftaran tanah modul mata diklat ilmu ukur tanah ekstraterestris. Yang ketiga itu tentang survei atas dasar instrumen. Survei yang pertama ada survei chain. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit terbuka dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Yang kedua, survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Yang ketiga, survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus. Yang keempat ada survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu spidat datar butterpass dan rambu. Yang keempat adalah pentabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Klinometer atau alat ukur lereng bersama planetable ini digunakan untuk pengemplotan garis-garis kontur. Yang keenam ada survei triangulasi. Jika akan dilakukan pengembangan wilayah,
Survei triangulasi diadakan. Yang keempat adalah survei atas dasar tujuan. Yang pertama ada survei rekayasa, yaitu survei yang dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua ada survei pertanahan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Yang ketiga ada survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Yang keempat ada survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Yang kelima ada survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Yang keenam ada survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik barang peninggalan antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa bumi, longsor, atau bencana lainnya. Dan semuanya itu dilokalisir, ditandai, dan diidentifikasi. Selanjutnya ada survei route. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan menggeser garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang diperlukan. Kelima ada survei atas dasar tempat. Ada survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis bawah tanah, penentuan jarak dan asimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, perhitungan luas dan permukaan. Yang kedua ada survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data garis pasang surut pantai dari bagian badan air tersebut. Masukkan batas di bidang tanah dan penentuan lokasinya. Yang ketiga ada survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Yang keempat ada survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Yang keempat ada kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimilikinya agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga, komponen itu saling mendukung dalam menjadi surveyor dalam melaksanakan pekerjaan yang berat di lapangan. Yang kelima ada praktik pengukuran dan catatan lapangan. Meskipun nampaknya survei teori planimetris sederhana, praktiknya di lapangan tidak mudah bahkan sangatlah rumit. Oleh sebab itu, pelatihan-pelatihan kepada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik meliputi keseluruhan kompetensi, metode-metode lapangan, instrumen-instrumen yang terkait, dan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang selanjutnya adalah prinsip pengukuran dan sistem referensi. Prinsip-prinsip pengukuran pada tahap pekerjaan suatu proyek. Prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, bekerja mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagiannya. Yang kedua ada posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Ini adalah contoh gambar dari prinsip pertama pada pengukuran jarak. Yang kedua ada pengukuran jarak yang mengabaikan prinsip pertama. Yang selanjutnya ada bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bahwa bumi berbentuk kotak, bidang datar, atau silinder. Eratosthenes dicatat sebagai orang pertama yang mengukur besaran pola bumi dengan hasil yang cukup akurat pada era itu. Era selanjutnya, Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an, dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik. Hasilnya, bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Selanjutnya, pengukuran terhadap fenomena sumbu panjang dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Huygens pada berbagai studinya. Tercatat pada 1735 dikirim ekspedisi geodesi ke Peru dan Lapland. Tujuannya membandingkan panjang busur meridian dan ekuator lain di sekitar kutub. Hasil ekspedisi menunjukkan bahwa bumi berbentuk ellipsoid oblate. Yang ketiga ada sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang paling cocok adalah ellipsoid oblate karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Umumnya, pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung nivå. Karena itu, pengukuran itu dibuat dengan relatif terhadap geoid. Ini adalah gambar dari 3 macam konsep permukaan. Ada normal geoid,
ada deviasi vertikal, ada normal elipsoid, ada geoid, ada elipsoid, ada garis level, dan topografi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan planimetris. Perlu dipahami sejak awal, pengukuran yang dilakukan oleh seorang surveyor itu berada pada bidang topografi, sedangkan hasil-hasil plotting atau penggambaran disajikan pada bidang datar. Oleh sebab itu, untuk keperluan yang teliti, misalnya pada survei geotik, hasil-hasil ukuran tidaklah serta-merta secara langsung dapat dihitung dengan menggunakan aturan-aturan trigonometris biasa, tetapi harus dilibatkan kelengkungan-kelengkungan elipsodia bumi. Namun demikian, untuk survei pengukuran yang tidak begitu luas atau survei planimetris, kelengkungan bumi dianggap tidak ada atau bumi dianggap bidang datar. Dengan asumsi ini, maka aturan-aturan trigonometris sederhana berlaku. Yang perlu diperhitungkan yaitu ada jarak, asimut, sudut, satuan sudut, dan koordinat. Selanjutnya ada pengukuran jarak langsung atau tachymetry. Pengertian: jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Cara pengukuran jarak dibagi dalam ada pengukuran jarak dibagi menjadi langsung dan tidak langsung. Tidak langsung dibagi menjadi optis, elektropis, dan elektris. Sedangkan optis dibagi menjadi cara stadial, cara tangesial, substandar, dan bayangan rangkap. Yang selanjutnya ada pengukuran jarak langsung. Jarak dapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat bantu dan utama. Alat-alat utama antara lain ada pita ukur, pegas ukur, ada rantai ukur. Panjang alat-alat tersebut umumnya adalah 30 meter, 50 meter, dan 100 meter dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm. Tebal antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Pembagian skala bacaan dari skala terkecil mm sampai dengan skala terbesar meter. Pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung di mana jaraknya tidak dapat diukur dengan satu kali bentangan pita ukur, maka pelaksanaan terdiri dari yang pertama adalah pelurusan, menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada satu garis lurus atau letak pada satu bidang vertikal. Yang kedua adalah pengukuran jarak, misalkan diukur jarak antara titik A dan titik B seperti pada gambar berikut. Misalnya akan diukur jarak pada titik A sampai B dan titik B sampai titik B besar. Yang keempat ada pengukuran jarak langsung pada lapangan miring. Pelaksanaan pelunasan. Pelaksanaan pelunasan pada dasarnya sama saja dengan pelunasan pada lapangan datar, misalnya diukur jarak AB pada lapangan miring. Yang kelima ada pengukuran jarak yang terhalang. Yang pertama ada bila titik A dan B terhalang kolam. Yang kedua ada bila titik A dan B tepat di tepi bangunan. Ini adalah gambar dari jarak AB terhalang berbentuk segitiga. Sedangkan AB di tepi bangunan bisa merupakan gabungan dari beberapa segitiga. Yang selanjutnya ada sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Ada panjang pita ukur tidak standar, ada suhu yang tidak baku, tarikan yang tidak tetap, pelurusan tidak baik, pita tidak mendatar, pemasangan untik-untik tidak tepat, salah menandai, salah baca, dan lenturan pita ukur. Tachymetry. Dapat dilihat pada gambar jarak dan beda tinggi pengamatan tachymetry. Ada sumbu 1, ada rambu, ada TI, ada AH, biring, asimut, dan pengukuran sudut. Biring dan asimut. Dalam survei seringkali ditemukan garis referensi tetap yang dengannya semua garis survei diacu. Median sebenarnya adalah garis hasil pepotongan antara permukaan bumi dan bidang yang menghubungkan satu titik, kutub utara dan kutub selatan bumi. Yang kedua, biring sebenarnya. True biring adalah sudut horizontal yang diukur searah jarum jam antara median dan sebenarnya sampai sebenarnya dan garis yang ditentukan. Yang ketiga ada meridian grid, adalah meridian referensi satu negara yang ada pada peta survei negara bersangkutan. Meridian tengah dianggap sebagai meridian referensi, sementara itu meridian lainnya dianggap sejajar dengan meridian tengah itu. Yang keempat ada bearing grid, adalah sudut horizontal yang dibuat oleh garis tertentu dan meridian grid referensi itu. Meridian magnetis adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas secara bebas dan imbang
dalam kondisi tanpa pengaruh interaksi lokal. Yang keenam ada bearing magnetis, adalah suatu horizontal yang dibentuk oleh garis tertentu dan meridian magnetis. Besarnya bervariasi secara temporal. Yang ketujuh ada meridian sembarang, adalah arah yang dipilih dari stasiun survei terhadap objek permanen yang didefinisikan dengan baik. Garis pertama survei ini seringkali ditetapkan sebagai meridian sembarang ini. Bearing sembarang adalah sudut horizontal yang dibentuk oleh garis tertentu dan median sembarang. Meridian asumsi adalah arah yang dipilih dengan pertimbangan kecocokan dan kepraktisan untuk keperluan survei tertentu atau bersifat lokal. Yang ke-10 ada deklinasi jarum magnet, adalah penyimpangan arah jarum magnet terhadap meridian sebenarnya. Yang kedua ada asimut geodetis. Asimut geodetis dari titik P ke Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P. Salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan salah satunya mengandung titik Q. Sudutnya diukur searah jarum jam. Asimut ini direferensikan pada utara elipsoid dan normal elipsoid pada P. Oleh sebab itu disebut asimut geodetis atau hour tanpa tahun. Asimut geografis sering juga dimasukkan untuk asimut geodetis ini. Yang ketiga ada asimut astronomis. Dalam asimut geodetis, asimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang berbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan salah satunya mengandung titik Q, hour tanpa tahun. Terdapat penyimpangan antara normal elipsoid terhadap norma geoid. Penyimpangan ini disebut sebagai defleksi vertikal. Hasil pengamatan matahari merupakan asimut astronomis atau sering juga disebut dengan asimut matahari. Yang keempat ada pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan inklinasi pada suatu bidang vertikal. Perbedaan arah beberapa titik yang diamati terbaca dalam skala horizontal. Sudut-sudut yang terbentuk dari beberapa titik tersebut dihitung dari berbagai arah-arah ini. Penting untuk dipahami, sudut yang terbentuk pada bidang horizontal seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Ada bidang horizontal, ada melalui instrumen, dan ada melalui pada R atau Q atau P. Nah, berikut adalah tabel tentang kelebihan dan kelemahan setting bacaan horizontal. Cara sembarang keuntungan, kerja lapang cepat, tidak perlu diketahui koordinat referensi dan tidak perlu setting bacaan. Kalau kelemahannya yaitu kontrol data lapangan lemah, sudut yang terbentuk harus dihitung. Kalau set 0, kontrol data lapangan kuat, bacaan horizontal sekaligus sebagai sudutnya. Kalau kelemahannya kerja lapang agak lambat, tambahan proses setting 0 ke RO. Yang ketiga ada set asimut, hitungan paling cepat, bacaan horizontal sekaligus sebagai asimut. Kerja lapangan paling lambat, perlu diketahui asimut R atau O. Yang kelima ada sudut kanan dan sudut refleksi. Sudut dibentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan. Garis AO dan BO berpotongan di titik O. Saat ini masih banyak instrumen ukur yang sudutnya bergraduasi searah jarum jam, dan sebagai konvensi maka sudut-sudut digambarkan searah jarum jam. Oleh karena itu sudut lancip pada gambar tersebut disebut dengan sudut AOB, sedangkan sudut tumpuan disebut dengan sudut BOA. Jika konvensi ini diikuti, tidaklah akan ada kesalahpahaman berkenaan dengan sudut ini. Jika diketahui bacaan horizontal HZ ke A dan ke B. Ini adalah gambar dari sudut AOB dan sudut BOA. Yang keenam adalah metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam travers. Setelah setting bacaan 0 pada target RO atau pada bearing yang telah ditentukan, urutan pengukurannya sebagai berikut. Ada posisi biasa, ada posisi biasa amati target kanan, posisi luar biasa, ada posisi luar biasa amati target kiri. Selanjutnya ada pengukuran sudut poligon. Metode ini mempunyai urutan. Yang pertama, setting teodolit di titik 2. Posisikan teodolit posisi biasa, yaitu lingkaran vertikal ada di sebelah kiri pengamat. Yang kedua, bidik target referensi yaitu titik 1 dan set bacaan horizontal 0,00 second 0 menit. Putar teodolit searah jarum jam. Bidik target 3, baca dan catat bacaan horizontalnya.
putar balik posisi teodolit menjadi posisi luar biasa. Dan kelima, bidik kembali target titik 3 dan baca dan catat bacaan horizontalnya. Yang keenam, ada putar teodolit berlawanan arah jarum jam, bidik target 1 dan baca serta catat bacaan horizontalnya. Yang selanjutnya ada analisis data ukuran sudut, yaitu melalui dua cara. Yang pertama, membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Yang kedua, cara selanjutnya adalah membandingkan sudut biasa dan luar biasa. Nah, ini adalah gambar dari sudut vertikal. Sedang yang selanjutnya adalah kesalahan kolimasi. Ada kesalahan kolimasi horizontal, kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Dan yang terakhir ada poligon. Pengertian poligon. Poligon adalah segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Yang kedua, ada konsistensi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jarak. Yang keduanya harus konsisten dalam hal ketelitiannya. Jelasnya, instrumen yang digunakan pada pengukuran jarak hendaknya memiliki ketelitian yang sepadan dengan instrumen sudutnya. Yang ketiga adalah hitungan poligon. Poligon dapat dihitung dengan metode Bowditch, transit, grafis, dan kuadrat terkecil. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari cara perhitungannya, metode Bowditch merupakan metode yang termudah, sedangkan metode kuadrat terkecil merupakan metode yang tersulit. Pada metode grafis tidak ada perhitungan-perhitungan. Ini adalah syarat dari penutup sudut. Yang selanjutnya ada toleransi sudut. Penyimpangan hasil ukuran dinyatakan diterima ataukah tidak dengan cara membandingkannya terhadap toleransi. Jika penyimpangan lebih kecil atau sama dengan batas atau toleransi, ukuran sudut itu diterima. Namun jika penyimpangannya lebih besar dari batas atas toleransi, ukuran sudut tersebut ditolak. Yang ketiga adalah pengukuran sudut poligon. Pengukuran sudut dapat dilakukan dengan metode seri rangkap. Jika teodolit didirikan di titik 2 pada poligon gambar 51, metode ini mempunyai urutan sebagai berikut. Setting teodolit di titik 2, bidik target referensi yaitu titik 1, putar teodolit searah jarum jam. Yang kelima, ada putar balik posisi teodolit menjadi posisi luar biasa, bidik kembali target 3, dan putar teodolit berlawanan arah jarum jam. Yang keempat adalah analisis data ukuran sudut. Yaitu dengan cara yang pertama membandingkan bacaan arah biasa dan luar biasa. Yang kedua adalah membandingkan sudut biasa dan luar biasa. Pengukuran poligon terbuka. Sebelum perhitungan poligon perlu dipindahkan data-data ukuran poligon ke formulir hitungan poligon. Proses pemindahan data ukuran ke data hitungan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi diperlukan ketelitian dan keterampilan yang tinggi. Kualitas perhitungan akan sangat bergantung pada kualitas pengukurannya. Nah, ini adalah gambar perhitungan dari poligon terbuka. Dan ini adalah hitungan asimut. Dan terakhir ada asimut dari ukuran sudut. Nah, ini yang terakhir. Maaf, tadi poligon bukan yang terakhir, tapi ini yang terakhir, yaitu tentang peta situasi. Pembuatan kerangka kontrol. Kerangka kontrol atau titik-titik poligon terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Kerangka kontrol yang akan dibuat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Yang kedua adalah pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Salah satunya metode yang akan dijelaskan pada modul ini adalah metode polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara tachymetry. Pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Yang kedua adalah plotting. Plotting dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, buat format peta yang telah ditetapkan. Yang kedua, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga, plot detail jalan, bangunan, selokan. Yang keempat, buat garis kontur atau titik ketinggian. Nah, ini adalah format dari peta situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.